Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Muhammad Mardiantoha di podcast Parembagan. Kali ini kita kedatangan narasumber Kiai Haji Imam Bukhari Holil. Beliau ini merupakan pengasuh pondok pesantren di Bangkalan, yakni Ibnu Holil, dan merupakan salah satu pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perbincangan kiai dan politik. Nah, pastinya menarik nih ini. Dan sebelum kita memulai perbincangan, jangan lupa juga subscribe, like, comment, and share ya. Dan jangan lupa juga ikutin kami di bawah ini, media sosial. Langsung saja, let's go. Ya, Kiai, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Muhammad. Iya, dipanggil Anto, Kiai. Oh, Mas Anto, Siap. oke, sip. Nah, jadi gini, mohon maaf sebelumnya kan di zaman zilenial ini, zaman saya nih, Kiai, belum banyak mengetahui tentang Kiai Imam. Nah, mungkin ya banyak juga yang tahu namanya, terus punya pondok di Ring Road, gitu. Nah, mungkin bisa sedikit cerita tentang profiling Kiai Imam. Ya, jadi saya ya hanya manusia biasa seperti Mas Anto Iya, dan semua. yang lain, betul. Hanya kebetulan saya lahir di tengah keluarga pesantren. Jadi saya hanya mengenyam pendidikan umum itu di SD. Nah, Setelah SD saya ke pesantren. oh, Dan SD berarti gak nyantren tidak, di luar di eh, negeri. masih di Bangkalan. Tapi setelah tamat SD, saya masuk di pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, Situbondo. asuhan Kiai As'ad Syamsul Arifin. Dan alhamdulillahnya di Pondok Pesantren Sukorejo ternyata ada sekolah SMP-nya dan SMA-nya. Jadi Sehingga saya bisa melanjutkan, selain juga mengaji kitab-kitab kuning, saya juga bisa SMP dan SMA. Alhamdulillah. setelah SMA kemana? Saya melanjutkan di Ma'had Ali pada waktu itu, Ma'had Ali pertama di Indonesia di Pondok Pesantren Sukorejo, khusus ilmu fikih yang setara dengan S1. Fikih. Ilmu fikih itu ilmu hukum Islam. Hukum Islam. Hmm. Saya sedikit asing dengan kata fikih, soalnya kan saya juga bukan background Pesantren. Iya. Jadi fikih ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum di dalam syariat Islam. Seperti tata cara sholat dan yang berhubungan dengan sholat, puasa, urusan ibadat, urusan muamalat seperti jual beli dan semacamnya, kemudian urusan peradilan, urusan nikah yang berhubungan, itu semua namanya Semua ada ilmu di fikih. Ya. Semua dipelajari di fikih berarti ya? Ya, dan Ma'had Ali yang saya tekuni itu khusus ilmu fikih itu dari berbagai mazhab yang ada. Di Madura nih, di Madura ini Kiai menjadi posisinya memiliki sentral di tengah-tengah ini. Nah, secara historis pun Kiai ini menjadi pimpinan atau menjadi panutan dalam kemasyarakatan. Betul. Jadi menurut Kiai ini bagaimana posisi ini pada perkembangan pada zaman sekarang? Jadi begini, sebagaimana di zaman Nabi, baginda Nabi itu hijrah ke Madinah membangun sebuah bangsa. Baginda Nabi sebagai pemilik syariat yang mendapat amanat dari Allah sebagai utusan Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam sebagai penyempurna. Tapi beliau juga mampu memposisikan diri di kalangan masyarakat Madinah menjadi seorang pemimpin negara, sebuah nation, sebuah bangsa yang mempersatukan kabilah-kabilah yang dengan ciri budaya, kebiasaan yang bermacam-macam diikat dalam sebuah kebersamaan sehingga terbentuk masyarakat madani. Bagaimana membangun Madinah menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Itu peran baginda Nabi. Setelah baginda Nabi wafat, dilanjutkan oleh para khulafa'ur rasyidin. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman, sahabat Ali. Mereka sebagai seorang istilahnya ulama yang memiliki ilmu keagamaan langsung dari baginda Nabi, juga beliau-beliau itu berperan sebagai seorang pemimpin negara. Sehingga akhirnya negara Madinah ini meluas kekuasaannya sampai ke daerah Eropa, ke daerah India, bahkan bisa sampai ke negeri kita. Indonesia.
Nah, jadi sebenarnya tidak asing ketika seorang yang memiliki keilmuan agama juga sekaligus menjadi pemimpin di dalam sebuah bangsa, itu memang dari dahulu yang terkenal dengan istilah khilafah. Kemudian ada istilah kerajaan al-mulk. Namun dalam terakhir-terakhir ke belakang, peran seorang raja atau khalifah ini, tingkat keilmuannya itu sudah berbeda dengan masa-masa pendahulu, ya, masa-masa pendahulunya. Sehingga seorang raja atau seorang khalifah itu bisa memimpin dengan bijaksana atau tidak, tergantung dari kadar keilmuan yang dimiliki. Walaupun secara garis nasab itu dia mewarisi tahta ini dari ayahnya atau dari kakeknya, tapi kalau tidak memiliki keilmuan yang matang secara agama, akhirnya banyak masa-masa khalifah yang terdahulu akhirnya tumbang. Dan dengan perang salib yang terjadi sekian puluhan tahun, itu akhirnya juga runtuh daulah-daulah Islam itu sendiri, karena memang mungkin khalifahnya sudah banyak meninggalkan tradisi-tradisi lama, terutama keilmuan dari pendahulu-pendahulunya. Sehingga di kalangan umat Islam berikutnya itu ada dikotomi antara ulama dan umaro. Sehingga kalau seorang ulama tidak boleh jadi umaro. Kalau umaro ya tidak pantas menjadi seorang ulama. Nah, ini hal yang sebenarnya tidak tepat. Justru seorang umaro yang memiliki tingkat keilmuan agama tinggi sehingga punya pengendalian yang baik untuk bagaimana amanah kekuasaan ini sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena kemampuannya sangat tinggi. Iya, jadi kalau sekarang para kiai-kiai itu banyak syahwat politiknya cukup tinggi, sehingga ada beberapa para ulama yang terjun di dunia politik. Saya kira itu sah-sah saja. Dan barangkali ini hal yang tepat. Namun tidak harus semua ulama berebut untuk masuk di dunia politik, karena nanti pos dari pendidikan keagamaan untuk generasi muda ini jadi tertinggalkan. Jadi harus ada bagi peran, saya kira begitu. Nah, di Madura pun ada, di Madura ini ada peribahasa. Peribahasanya ini Bupak Bepu Guru Rato, yang artinya kita harus menghormati yang lebih tua. Bupak Bepu itu artinya orang tua, guru ini guru atau ulama supaya macamnya, dan Rato ini pemimpin ya. Nah, betul. Yang perlu ditegaskan ulang dan saya masih bingung juga Kiai, pada figur guru dan Rato. Nah, jadi kita harus mematuhi ini orang Madura aslikah atau orang luarkah, atau siapakah yang perlu kita patuhi pada figur guru dan Rato ini? Jadi begini, filsafat Madura Bupak Bepu Guru Rato ini kan adalah sebuah simbol dari para sesepuh dulu, bahwa generasi muda ini harus tetap menghormati 4 komponen ini. Orang tua ya artinya keluarga, tidak harus bapak dan ibu, tapi paman, bibi atau kakak yang lebih tua, artinya di lingkungan keluarga yang muda menghormati yang tua, itu istilahnya. Kemudian guru di sini adalah seorang pendidik, tidak hanya seorang kiai, tapi juga ya guru, ya juga siapapun yang mendidik kita dan mengarahkan kita ke arah yang baik, itu harus dihormati. Sementara Ratoh di sini adalah pemimpin sebagai pemegang kekuasaan struktural, jadi kenegaraan dan semacamnya. Entah itu kalau dulu kan berbentuk kerajaan, tapi sekarang kan negara kesatuan, ya ada kepala desa, ada bupati, ada presiden dan semacamnya. Terus lebih ke struktur ya? Struktural. Nah, sekarang posisinya yang jadi mungkin pertanyaan besar kalau di Madura ini, khususnya di Bangkalan atau di Sampang atau Pamekasan Sumeneb, ketika seorang guru, dalam hal ini pendidik, entah itu kiai atau siapapun, formal atau non formal, itu menjadi juga pemimpin struktural. Nah, maka kekuasaan di sini menjadi mutlak. Kekuasaan mutlak karena guru dan Rato ini dipegang oleh satu orang, satu person. Nah, kekuasaan yang mutlak ini kan cenderung ada potensi untuk
katanya orang Madura, kardiman. Karbetibi man menyaman. Nah, jadi itu. Nah, maka diperlukan seorang figur yang selain keilmuannya juga tinggi, juga punya karisma, tapi juga punya kebijaksanaan yang tinggi untuk bagaimana bisa merangkul semua elemen untuk berbuat kebaikan untuk umat. Jadi dalam sejarah kerajaan Islam pertama, Raden Patah. Raden Patah ini memang bukan turunan ulama kalau dari segi nasab garis ke atasnya. Beliau darah biru, putra Brawijaya V, jadi Raja Majapahit terakhir. Namun para ulama pada waktu itu yang notabene-nya adalah para wali songo dan khususnya Sunan Muria itu punya kebijakan harus dibentuk sebuah negara Islam agar perjuangan dakwah agama itu lebih bisa masuk ke tengah masyarakat yang lebih luas. Maka Raden Patah menjadi sebuah figur yang diangkat dan disepakati oleh para ulama untuk menjadi raja. Raja yang dibimbing dan didampingi oleh para ulama. Sehingga ini menjadi sebuah model yang terus bertahan hingga akhirnya negara ini dengan Belanda diobrak-abrik, kerajaan-kerajaan diadu domba sampai akhirnya negara ini merdeka dan semacamnya hingga sekarang. Namun model pemerintahan yang dibangun oleh para wali songo ini menjadi sebuah hal yang harus dipikir ulang oleh kita. Bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki kepekaan yang tinggi, keilmuan yang tinggi, dan harus mampu dibimbing dan dibina oleh para cendekia-cendekia yang memiliki wawasan keagamaan tinggi. Saya kira itu. Berarti model kepemimpinan zaman dulu itu sangat tidak cocok pada zaman sekarang ini. Justru sangat cocok. Saya kira harus mulai dipikir cara-cara bagaimana para sesepuh kita itu memimpin, membentuk sebuah negara dan bagaimana mendidik seorang pemimpin dan bagaimana mengelola sebuah kerajaan atau negara itu sendiri. Itu harus menjadi sebuah telaah dan teladan. Nah, sedikit cerita pada figur guru nih. Nah, figur guru ini pada zaman sekarang, pada zaman di bawah saya yang lebih muda dari saya nih, Kay. Iya, betul. Waktu di sekolah ditampar sama gurunya. Nah, nyampe rumah orang tuanya malah yang datang ke sekolah. Nah, padahal zaman dulu itu kan ditampar di sekolah, di rumah pun lebih ditampar sama. Betul. Jadi ini sebuah pola pikir, kebiasaan yang mungkin ada pengaruh-pengaruh dari propaganda barat dan semacamnya. Kemudian juga dari beberapa contoh-contoh kasus penganiayaan dan semacamnya. Apa karena kayak zaman sekarang ini mohon maaf, mental tempe mungkin apa gimana? Tidak, sebenarnya bukan itu. Lebih pada pola pikir yang berubah. Para orang tua itu sudah mulai meninggalkan nilai-nilai yang seharusnya didapat anak itu di sekolah melalui pendidiknya. Termasuk tamparan, hardikan dan semacamnya. Kalau pendidik dulu itu mereka menampar atau menghardik tidak dengan emosi, tapi memang dengan niat untuk bagaimana anak ini bisa menjadi baik. Tapi sekarang ini sudah menjadi rancu. Para orang tua sudah berubah pola pikirnya, para guru-guru pendidik juga sudah luntur nilai-nilai ajaran digugu dan ditirunya. Jadi ini sudah kompleks sekali dan itu harus dimulai dari awal kembali, di restart ulang ini. Para guru, para pendidik, para orang tua, masyarakat, ini harus dibangun sebuah narasi baru untuk kembali kepada zaman dari nol dulu. Lagi nih. Iya, harus di restart ini. Kalau tidak, ya tetap begini. Ya regulasinya sekarang juga begitu, bahwa guru menampar, orang tua murid bisa melaporkan ke polisi. Dan itu semacamnya. Jadi itu dilematis ini, sebuah hal yang dilematis. Dilematis maksudnya? Ya dilematis bahwa seorang guru ketika memang benar-benar mau mendidik seorang anak ini harus berpikir ulang dengan cara mendidiknya.
Jangan-jangan apa yang saya lakukan ini melanggar undang-undang yang berlaku, sehingga itu tidak menjadi tidak menjadi pure seorang guru mendidik murid sekarang ini. Ya, masih ada pagar-pagar, filter-filter yang itu sebenarnya tidak pas gitu, tidak pas. Berarti budaya seperti ini nih kurang relevan nggak sih? Apa gimana untuk zaman sekarang? Saya kira budaya yang dicontohkan oleh para sesepuh itu tetap relevan di segala zaman. Sebagaimana ajaran agama ini kan sangat fleksibel dan pasti relevan. Hanya kitanya sendiri kadang tidak mengetahui hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Lebih pada pemikiran-pemikiran modern yang mereka hanya mengedepankan logika-logika saja. Dengan adanya peraturan yang peraturan menampar itu jadi orang tua tuh lebih gampang laporkan saja ke perkarakan saja, polisian saja, penjarakan saja. Ya itu, jadi para guru ini tidak punya keleluasaan yang demikian seperti zaman dulu. Namun ya itu juga menjadi dilematis, saya bilang tadi, ketika guru-guru itu tidak diberi filter dengan regulasi seperti ini, mereka bisa saja mengambil kayak tadi Kardiman itu juga. Jadi ini nanya orang bebas. Ya, jadi segala macam menjadi raja kecil itu juga berbahaya. Makanya ini saya bilang ini dilematis. Namun dalam framing kita Bangkalan ke depan ini, saya kira kalau di Madura budaya-budaya menghormati guru, budaya-budaya menghormati pendidik itu belum begitu terkontaminasi lah. Belum begitu terkontaminasi. Maka kewajiban kita semua untuk menjaga budaya-budaya Pupak, Pepuk, Guru Rato ini agar tetap lestari di masyarakat. Belum terkontaminasinya ini apa karena kebanyakan gadget atau banyak digital masuk? Nah, tidak begitu. Jadi sebenarnya kalau di dunia pesantren ini menjadi hal yang biasa. Karena dulu karena di pesantren kan lebih streng. Nah, ini kan menjadi sebuah cermin juga bagi para orang tua di luar bahwa ya pola model pesantren ini kan terbukti itu sukses istilahnya. Sukses, walaupun dalam beberapa kasus juga ada beberapa hal yang juga negatif. Tapi secara umum pesantren ini pola pendidikannya sangat sukses. Sehingga pemerintah pun sebenarnya sekarang kan meniru pola pesantren dengan school full day dan semacamnya. Kemudian bersekolah ke alam dan semacamnya. Kemudian pola pengajaran kalau di pesantren itu kan ada istilah sorogan, tidak hanya berbentuk kelas-kelas saja, tapi langsung pada guru, berkelompok-kelompok, mengaji A, mengaji kitab B, mengaji kitab C itu. Pertama berarti di pondok pesantren berarti? Ya, itu mulai dari dulu. Jadi Raden Rahmat Sunan Ampel itu yang menemukan pola pendidikan pesantren pertama di Jawa ini. Dan itu yang terus bertahan sampai sekarang. Berarti berawal dari pondok pesantren, terus baru dilakukan sama sekolah-sekolah di luar gitu. Iya, saya kira begitu. Pemerintah sekarang kan mulai meniru pola-pola pendidikan di pesantren. Ya. Sebenarnya ini asimilasi, pesantren juga mengadopsi pola-pola pendidikan klasikal seperti dibentuk kelas, ada jenjang pendidikan ibtida, sanawiyah, aliyah, bahkan universitas. Ini juga pola modern yang diadopsi oleh pesantren. Mohon maaf sebelumnya, kayak mungkin bisa dipakai di atasnya. Nah, jadi saya kurang biasa pakai ini. Biar enak, biar kayak fokus. Oke. Jadi jadi penang kiai ini melakukan apa biar budaya seperti ini nih, mempertahankan budaya seperti ini nih, terutama menurut Islam. Bagaimana tindakan kiai ini untuk mempertahankan budaya seperti ini? Jadi budaya Pupak, Pepuk, Guru Rato itu memang harus dijunjung tinggi oleh setiap masyarakat Madura. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa
muatan lokal di pendidikan kita di Bangkalan mulai SD, SMP, SMA itu harus mengambil inti dari falsafah Bupak Bepuk Guru Rato ini. Saya kira itu menjadi hal yang harus difikirkan oleh stakeholder pendidikan. Menurut Itu. Islamnya? Dan kalau menurut Islam memang dari awal wajib menghormati guru, ya orang tua, menghormati guru dan bahkan pemerintah. Jadi dalil-dalilnya lengkap. Wabil walidaini ihsana, wajib kepada orang tua melakukan perbuatan baik. Bahkan baginda Nabi mengatakan ridhollah fi ridhol walidain. Allah itu akan ridho kepada seseorang ketika orang tuanya ridho. Artinya ridho Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua. Nah, terutama ini kan itu bapak ibu, terutama ibu dan semacamnya. Jadi ini sudah Bupak Bepuk, sudah ajaran Islam memang sudah begitu. Kemudian guru, ya bagaimana Sayyidina Ali mengatakan ana abduman alamani harfan. Saya ini boleh saja dianggap budak oleh orang yang telah mengajarkan saya walaupun cuma satu huruf. Jadi tingkat ketaatan terhadap guru itu demikian tinggi dalam ajaran syariat Islam. Kemudian pemerintah Islam, bahkan Allah menegaskan dalam Al-Quran ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada utusan Allah dan para pemegang urusan-urusanmu, yakni pemerintah. Nah, di sini sudah tegas Islam itu sangat sesuai dengan apa Bupak Bepuk Guru Rato ini sudah sangat sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Dalam dunia politik nih. Ya, oke. Mungkin pertanyaan sedikit meruncing nih. Dalam dunia politik banyak sekali kiai-kiai yang terjun langsung ke dalam aktif di dalam politik. Betul. Dan pengetahuan saya juga Kiai Imam juga pernah nyebur juga di politik ini pada zaman dulu. Mungkin waktu itu saya masih umur berapa ya Kiai? 2012 itu. 2012. Oh, saya masih SMP kalau nggak salah, masih kecil ya. Betul. Nah, dalam ini peraturan apa ada undang-undangnya Kiai? Suatu ulama terjun ke politik, apakah ada peraturannya apa gimana? Jadi sebagaimana yang telah saya ungkapkan tadi, bahwa dari sejarah baginda Nabi sebagai seorang pemegang otoritas, pemegang syariat yang mendapat amanah dari Allah, baginda Nabi juga membangun sebuah bangsa di Madinah, dan baginda Nabi bertindak sebagai pemimpin di dalam bangsa itu. Jadi, dan itu tradisi ini dilanjutkan oleh para khalifah, Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, dan para khalifah selanjutnya. Nah, dan juga Wali Songo sendiri pun sebagai pejuang agama Islam di tanah Jawa memandang perlu untuk mendirikan sebuah pemerintahan atau negara atau kerajaan Islam pada waktu itu, di mana dengan bentuk kerajaan, bentuk negara ini, akhirnya dakwah ini bisa lebih luas diterima oleh masyarakat. Walaupun upaya-upaya untuk masuk ke ranah politik itu para ulama-ulama dulu selalu di dalam dakwahnya dan perjuangannya selalu masuk ke dalam suatu wilayah, masuk ke istana. Sehingga tidak jarang para ulama-ulama dulu itu diambil mantu oleh raja, dikawinkan dengan anaknya, sehingga nanti anaknya ini selain sebagai seorang pemegang tahta kerajaan itu, tapi dia juga keturunan zuriyah dari para ulama-ulama salafun saleh, sehingga kerajaan itu secara otomatis bisa berdakwah Islam dengan lebih damai dan lebih luas lagi. Nah, peran politik para ulama ini memang dari dulu. Iya, dari dulu. Memang dari dulu. Jadi tidak salah kalau dalam masa-masa sekarang para kiai banyak terjun di dunia politik. Namun perlu dipahami, ketika para kiai ini masuk ke ranah politik, itu memang harus dibicarakan ulang dalam satu daerah itu. Jangan semuanya para kiai itu fokus di politik. Harus ada yang menjaga pos-pos pendidikan untuk
pesantren, untuk mendidik masyarakat dan semacamnya. Kalau semuanya ke politik nanti terlupakan pendidikan ini. Pendidikan keagamannya malah Terlupakan. terlampaui. Iya, betul. Apakah ini ngegayat ulama? Apakah hanya untuk mencari suara? Atau mencari masa? Itu menjadi salah satu alasan? Apakah menjadi salah satu alasan? Ya, itu memang menjadi hal yang tidak bisa dihindari karena seorang ulama itu menjadi tokoh sentral di mana santri, wali santri, simpatisan itu menjadi sebuah otomatis gitu loh. Menjadi sebuah otomatis sehingga para ulama ini memang banyak dilirik oleh partai-partai politik, kemudian dia tokoh-tokoh politik. Nah, para ulama ini yang saya pikir kalau cuma menjadi hanya semacam daya tarik, hanya menjadi alat untuk pengumpul suara, tapi ketika sudah masuk ke dalam sistem ulama ini ditinggalkan, ini menjadi tidak betul. Ini yang menjadi tidak betul. Makanya ada beberapa ulama yang punya pandangan daripada hanya saya menjadi tukang sorong mobil mogok, kan lebih baik saya langsung terjun sendiri sebagai tokoh politik di situ. Sehingga ini menjadi otomatis begitu. Nah, ini yang banyak menarik para ulama untuk masuk di ranah politik itu. Daripada hanya dimanfaatkan untuk kampanye, diajak, setelah jadi dilupakan. Nah, maka ya ulamanya sendiri langsung terjun menjadi tokoh-tokoh politik, masuk ke ranah-ranah politik dan ranah-ranah kekuasaan. Menurut pandangan Kiai ini sudah banyak gak sih ulama yang sudah terjun, udah terus yang udah jadi, terus yang ulama ini udah dilupakan, udah? Oh ya banyak itu fakta-fakta dalam setiap pemilu ya begitu. Kalau sebelum jadi atau masih nyalon, wah sudah nungguin kemana-mana itu dibawa, diundang. Tapi begitu jadi, dinasihatin nggak mau dengar. Itu banyak. Dalam setiap level itu selalu ada, walaupun tidak semua. Jadi perlu banget nih seorang ulama terjun ke politik ya? Sangat perlu itu, sangat perlu. Karena memang kekuasaan itu menjadi hal yang seperti mata pisau. Dijadikan untuk hal yang baik, manfaatnya bagus, tapi dijadikan untuk hal yang jelek, juga manfaat buruknya juga berbahaya. Maka ini seperti mata pisau, harus yang megang pisau itu orang baik. Nah, disinilah peran ulama. Kalau memang dia punya keilmuan yang sudah matang, kemudian tingkat kebijaksanaannya juga sudah matang, itu harus masuk ke ranah politik ini. Harus keyakinan diri sendiri. Iya, betul. Nah, di Bangkalan sendiri pun dalam beberapa dekade terakhir nih, pemimpin daerah itu dipegang kalangan kiai. Betul. Jadi gimana nih pendapat Kiai tentang kepemimpinan di Bangkalan dan Bangkalannya itu sendiri? Mungkin berat ya mungkin nih. Ya, ini pertanyaan berat. Dan saya sebagai pelaku politik dalam era ini, jadi sangat memahami sekali bagaimana pergolakan-pergolakan yang terjadi di Bangkalan, khususnya di dunia perpolitikan. Betul, memang Bangkalan dipegang oleh seorang ulama dalam beberapa periode terakhir. Namun ya juga tidak bisa kita nafikan bahwa apa yang telah diupayakan oleh pemimpin-pemimpin di Bangkalan dalam beberapa periode terakhir, hal-hal positifnya juga banyak. Walaupun hal-hal negatifnya yang sangat kentara sekali itu lebih mengemuka. Dan itu ya sah-sah saja, biasa-biasa saja. Dalam setiap kabupaten siapapun tentu yang baik itu menjadi ketutup dengan apa yang menjadi hal buruk. Itu sudah pola umum itu. Namun bukan berarti bahwa ke depan seorang ulama sudah tidak boleh lagi karena ini sudah dianggap gagal dan semacamnya. Tidak begitu. Jadi gagal dan sukses tolak ukurnya itu juga sangat sangat bias. Sehingga barangkali ke depannya diperlukan seorang sosok pemimpin yang mampu memahami denyut dari masyarakat bawah.
dan juga punya manajerial yang mumpuni, seorang leadership yang strong, kemudian juga memiliki kebijaksanaan dan keilmuan yang memadai. Saya kira itu yang menjadi kriteria untuk pemimpin ke depan. Bagus kalau itu memang seorang ulama yang memenuhi kriteria itu, atau kalaupun tidak seorang ulama pun asal memenuhi kriteria itu, saya kira oke-oke saja. Nah, kriteria tersebut itu kira-kira siapa yang memiliki kriteria tersebut ini? Ya, nanti akan muncul saatnya. Nah, tadi Kiai Imam juga menyebutkan hal positif dan negatif nih tentang kepemimpinan di Bangkalan. Mungkin bisa disebutkan hal positifnya apa dan hal negatifnya itu seperti apa? Ya, positifnya tentu budaya-budaya seperti yang saya ungkap tadi, Pupak Pepuk Kururato itu masih tetap bisa dipertahankan sampai sekarang. Kemudian banyak kemajuan-kemajuan pembangunan yang bisa kita lihat, walaupun mungkin nilainya mestinya lebih dari itu yang kita peroleh, tapi setidaknya itu ada. Setidaknya ada Seperti stadion, perkembangan, ada mall, ada pasar yang pindah tempatnya sehingga tidak sumpek di kota Bangkalan. Kemudian ada beberapa lokasi-lokasi yang dibangun dengan baik. Nah, itu saya kira hal-hal positif yang harus kita lihat. Dan yang penting saya kira ke depan ini bukan lalu kita terperangkap pada masa lalu, tapi kita harus membuka mata, membuka hati bagaimana menatap Bangkalan ke depan. Itu saya kira yang lebih penting. Untuk pembangunan seperti scape, mall, terus stadion itu kan pada zaman sebelum pemimpin sekarang. Nah, pemimpin sekarang ini apa maksudnya? Nah, yang sekarang ini saya melihatnya karena memang masih berjalan beberapa tahun ya. Saya melihatnya itu lebih mengambil pada sisi berjalan apa adanya. Berjalan apa adanya. Jadi ya sudah, anggaran yang ada ya lakukan sesuai dengan rutinitas yang ada, sehingga memang tidak ada inovasi-inovasi baru. Nah, saya kira ke depan harus seorang pemimpin yang punya inovasi, punya kreasi, dan punya strong leader. Itu yang kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin Bangkalan ke depan. Tapi yang pasti ini anggaran per tahunnya ini beda atau sama nih, Kay? Anggaran setiap saya kira masih tidak ada kenaikan yang signifikan. APBD tahun 2023, 2022, 2021 itu berkisar di antara 2,3 T aja itu per tahunnya. Tapi masih aja gak ada perubahan. Belum ada perubahan. Namun yang paling penting kan sebenarnya bukan APBD-nya, tapi bagaimana meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah, dan menumbuhkan ekonomi keumatan, ekonomi kerakyatan, sehingga ini bisa lebih merata dan bisa naik tingkat penghasilan dari income per kapita para penduduk di Bangkalan. Itu yang saya kira lebih penting. Nah, cara agar APBD naik, nah menurut pemikiran Kiai ini seperti apa? Mungkin punya langkah-langkah gagasan. Sebenarnya simpel saja, bahwa di mana-mana mengandalkan APBD ini ya tentu sebagaimana yang saya ungkap tidak ada inovasi dan bergeraknya lebih rumit karena banyak aturan-aturan. Bagaimana menciptakan Kabupaten Bangkalan ini menjadi daerah yang terbuka untuk masuknya investasi. Investor. Nah, jadi investasi ini yang mereka datang membawa uang ke Bangkalan, kemudian membuka usaha dan tercipta lapangan kerja, sehingga nanti masyarakat Bangkalan itu yang asalnya penghasilan atau menganggur atau kerja serabutan hanya 500.000 satu bulan, ketika ada lapangan pekerjaan dia bisa mendapatkan penghasilan UMR atau bahkan di atas UMR. Nah, ini yang akan semakin menggulirkan ekonomi di Kabupaten Bangkalan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu dari potensi-potensi yang ada di Bangkalan, potensi-potensi ekonomi, itu siapkan infrastrukturnya dengan baik. Maka arah pembangunan fokuskan saja dulu, sedikit demi sedikit.
step by step. Sehingga nantinya kalau infrastruktur ini diarahkan dan difokuskan untuk posisi-posisi yang bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan, maka otomatis setahun 2 tahun akan terasa perubahan-perubahan itu. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemimpin ke depan. Berarti di infrastruktur ini perlu banyak sekali perbaikan-perbaikan. Ya, sangat perlu, sangat banyak sekali, sangat banyak. Dan saya kira perlu fokus. Karena kalau tidak fokus dengan luasnya wilayah Bangkalan dan sudah demikian rusaknya infrastruktur di Bangkalan, ya kan anggaran yang ada ini tidak hanya APBD, ada anggaran dana desa, kemudian juga dari wakil-wakil kita yang ada di provinsi, yang ada di DPR RI. Jadi anggaran-anggaran provinsi, anggaran-anggaran pusat bagaimana bisa masuk ke Bangkalan, itu dibicarakan dalam satu meja dan dipetakan persoalan infrastruktur ini, kemudian dilakukan focusing ke arah itu, anggaran itu. Sehingga di tahun pertama daerah ini, tahun kedua daerah berikutnya, sehingga ini tertata dan tersambung. Bukan lalu membangun infrastruktur di pojok barat, nanti setelah itu dibangun di pojok timur, pojok selatan. Akhirnya ini tidak nyambung. Ketika bangun di tengah, yang barat sudah rusak. Ketika bangun ke arah timur, ya yang di selatan sudah rusak. Nggak nyambung dan nggak selesai-selesai. Berarti kalau kayak gitu tuh ya masalahnya ada di struktur pekerjaannya. Ya, jadi dari seorang leader, seorang pemimpin, dia mengatur para anak buah seperti SKPD, program-programnya disinkronkan, kemudian berkomunikasi dengan legislatif sebagai pemegang hak budgeting, hak anggaran, berkomunikasi dengan baik. Sehingga ini menjadi sebuah sinergisitas yang bagus untuk membangun Bangkalan ke depan. Nah, menurut kacamata saya nih, Bangkalan ini kan sedikit tertinggal dari kota-kota tetangga nih. Betul. Padahal Bangkalan ini sangat dekat dengan kota-kota besar seperti Surabaya, tinggal nyebrang kan ya. Betul. Nah, jadi bagaimana agar setidaknya menyamakan lah sama kota-kota sebelah tentang masalah infrastruktur, masalah pembangunan. Ya, saya kira yang seperti yang saya ungkap tadi, diperlukan kesadaran bersama. Semua elemen di Bangkalan untuk bagaimana berbuat yang terbaik untuk Bangkalan ke depan. Karena dari data terakhir Bangkalan ini kategorinya C. Jadi C, sementara yang Sampang, Pamekasan, Sumeneb itu sudah B. Iya. Jadi kita masih C. Malah turun ke C. Dulu B, sempat B tapi turun ke C. Pada tahun berapa ini? Saya kurang tahu data pastinya, tapi data terkininya dari Menpan itu Bangkalan masuk kategori C. Di Madura itu C. Bangkalan. Itu faktor? Ya, banyak faktor. Jadi faktor ekonomi, jadi faktor infrastruktur, faktor mental aparatnya, faktor birokrasinya dan semacamnya. Banyak faktor. Indikatornya ada di situ secara detail. Jadi sedikit miris ya kayaknya. Ya, sedikit miris. Jadi ini sudah saatnya untuk Bangkalan ini bangun dari tidur dan sudah mulai berbuat. Sekecil apapun kita berbuat untuk Bangkalan ke depan lebih baik. Kecil demi kecil nanti akan jadi bukti. Nah, betul. Biarkan itu jadi bola salju yang bergulir. Seperti kayak Imam tadi yang bilang, air bersih, ada air kotor. Ketika dimasukin debu, maka jangan lalu buang airnya. Karena ya berarti yang tadi asalnya bersih karena dikotori oleh debu itu jadi hilang semua. Tapi kita berikan air bersih lagi. Tuangkan terus air bersih. Akhirnya air yang dalam gelas itu terkontaminasi debu akhirnya akan bersih dengan sendirinya. Dengan air yang sudah dimasukkan air bersih. Bukan lalu air bersih kemasukan debu tambah diaduk, tambah dikocok, wah ya tambah nggak akan bening-bening. Jadi itu saya kira yang harus kita lakukan untuk daerah kita ini. Harapan Kiai untuk pemimpin Bangkalan ini seperti apa? Agar Bangkalan menjadi panutan lah untuk kota-kota sebelah gitu. Ya, sekarang kita harus mulai berpikir meninggalkan egosentris kepentingan masing-masing.
kita harus mulai berpikir untuk kepentingan Bangkalan ke depan. Jadi tidak hanya kepentingan golongan A, golongan B, atau kelompok A, kelompok B, atau kelompok tertentu. Kita harus duduk satu meja berbicara tentang masalah-masalah yang dihadapi. Jadi kita jangan takut berbicara tentang masalah. Masalah yang ada kita harus pahami. Baru kita berpikir bagaimana mencari solusinya. Nah, ketika semua elemen di Bangkalan punya kesadaran yang sama ke arah sana, saya kira tidak sulit untuk membenahi Bangkalan ke depan. Nah, ke depan diperlukan pemimpin yang memiliki leadership yang strong, memiliki kreatif, inovasi, dan tentu memiliki keilmuan dan kebijaksanaan yang tinggi. Semoga Bangkalan ke depannya memiliki leadership yang seperti yang amin. Dan saya yakin itu ada. Hanya mungkin masih tunggu belum waktu muncul. ya, Mang. Betul. Ya, mungkin nanti nunggu saya menjadi pemimpin nih. Nah, bisa jadi karena kalian para pemuda ini adalah pemegang tongkat estafet berikutnya. Kita ini kan tinggal berapa tahun lagi ya. Untuk awalnya. Ya, sudah up to date itu. Iya benar. Berarti udah zamannya sekarang, zaman zilenial untuk meneruskan mimpi-mimpi sesepuh kita. Iya, betul. Dengan berpegang pada falsafah-falsafah, tidak meninggalkan ajaran-ajaran para sesepuh. Jadi itu yang kita perlukan generasi muda. Saya tidak setuju sih kalau generasi Z ini. Karena kalau generasi Z berarti ini sudah selesai. Ini sekarang masih generasi M lah, karena masih nanti akan ada masih jauh, kiamat masih jauh, bukan kiamat sudah dekat, tidak. Kalau sudah generasi Z ya sudah selesai. Jangan ya. Alfabet lagi. Terakhir tidak ada lagi kecuali kita mau buat huruf baru. Itu apalagi hurufnya. Jadi generasi M ini, generasi milenial ini generasi M, jangan generasi Z. Itu harus tetap bagaimana berupaya mempertahankan pemikiran-pemikiran dari para sesepuh dulu, falsafah sesepuh, karena itu ajaran akan sesuai di segala zaman. Untuk generasi milenial kan sudah ada nih nah, di bawah iya, saya. Betul. Berarti seharusnya sekarang di zaman 2021 ke atas ini N habis MN. Ya, milenial berarti. Milenial ya. Nah, mungkin cukup itu saja perbincangan kita malam ini, Kiai. Suatu kehormatan. Alhamdulillah. Sudah bertemu dengan Kiai, sudah ngobrol-ngobrol perbincangan panjang lebar. Itu saja. Semoga video kita ini menjadi bermanfaat bagi teman-teman di Bangkalan. Amin. Semuanya. Amin. Cukup saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.